Tante Bella itu sahabat mamaku. Usianya sudah genap 40 tahun kayak mamaku. Tapi kelihatan jauh lebih muda dari usianya. Sejak aku SMP dulu, Tante Bella memang sering nginep di rumah mamaku. Apalagi kalau beliau sedang ada masalah keluarga. Biasanya bisa 2 atau 3 hari dia nginep di rumah mama. Sampai nantinya Om Diki, suaminya, datang menjemput ke rumah. Kebiasaan Tante Bella itu terus berlanjut. Hingga aku lulus SMA. Maklum, dia sama mamaku udah sahabatan sejak SMA dulu. Ya, bagi tante dan mamaku, mungkin hal itu wajar dan biasa saja. Toh, kalau mama lagi suntuk, pasti curhatnya ke Tante Bella juga. Hanya saja, bagiku jadi ada yang berbeda. Nggak kayak dulu lagi. Karena sekarang aku kan sudah mulai tumbuh lebih dewasa. Usiaku sudah 19 tahun lebih, hampir 20 tahun beberapa bulan ke depan. Jiwa mudaku juga mulai sering suka penasaran sekali. Sementara Tante Bella tuh dari dulu ya kayak gitu, hampir nggak berubah. Yang berubah, hanya kini aku jauh lebih tinggi dari dirinya. Wajahnya cantik keibuan, suaranya lembut, dan kalem kalau bicara. Kulitnya putih, dan perawakannya masih sangat terjaga. Ideal. Makanya aku sering penasaran, kenapa wanita sesempurna Tante Bella masih saja dibuat kecewa oleh Om Diki, suaminya. Dan ketika malam itu Tante Bella datang sementara mamaku sedang tugas dinas ke Jakarta, aku jadi diberitahu tentang semua. Yang gak kebayang deh awalnya, kok bisa Tante Bella sampai segitunya padaku? Katanya biar aku paham, gak penasaran lagi. Halo kawan bukan fiksi. Sebelumnya, kenalin, namaku sebut saja Benny. Usia hampir 20 tahun. Udah setahun aku tamat SMA. Aku anak satu-satunya dari mamaku. Mamaku Henny, usia 42, bekerja sebagai ASN. Jadi kepala bidang di sebuah dinas Pemda kota. Dari dulu aku cuma tinggal sama mama, soalnya mendiang papaku udah lama meninggal ketika aku masih kecil, baru juga masuk TK. Sejak itu, mama nggak berpikir nikah lagi, bukan hanya karena ingin setia sama mendiang papa, tapi juga sayang padaku. Mama nggak mau aku tumbuh jadi anak yang memiliki papa tiri. Sebab bisa saja nantinya aku juga punya adik tiri juga kan? Ya, dari dulu banyak sih lelaki yang deketin mama dan berniat tulus untuk menikahinya, tapi selalu saja mama menolak halus. Mungkin karena itu jugalah, mamaku jadi tempat curhat yang asyik untuk Tante Bella, sahabat lamanya, hingga saat sekarang. Tante Bella sama Om Diki udah belasan tahun nikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Makanya dulu aku dianggap anak sama dia. Kalau datang dan nginep di rumah, tante pasti bawa banyak buah tangan untukku. Kadang jajan, kadang mainan kesukaan. Sampai sekarang juga masih begitu, walau aku bukan bocil lagi. Tante selalu bawa jajan, kadang martabak, pukis, dan apem hangat. Beda sama mamaku yang bekerja, Tante Bella hanya ibu rumah tangga biasa. Makanya lebih pintar masak dan bikin jajanan. Dan malam itu Tante Bella malah sampai menyajikan semuanya untukku. Padahal aku sama sekali nggak pernah memintanya. Saat itu, Mama baru saja aku antar ke bandara karena ada tugas dinas ke kantor kementerian di Jakarta bersama atasannya. Sudah sore saat aku kembali sampai ke rumah. Aku agak kaget pas turun mobil dan buka gerbang, malah ada yang membukakan. Nggak tahu deh, kapan datangnya, ternyata Tante Bella sudah ada di rumah. Kata beliau, sudah sempat kirim pesan ke mamaku. Tante mengaku sedang suntuk dan males di rumah, makanya dia jauh-jauh datang untuk menginap di rumah mamaku, biar tenang. Kubilang, nggak apa-apa Tante.
Lagian dari dulu kan rumah mama udah kayak rumah kedua untuk Tante Bella selama ini kan? Cuma kataku, mama sedang tugas di Jakarta semingguan. Jadi hanya aku yang bisa nemenin kalau Tante butuh curhat. Seperti biasa, Tante tuh kalau datang dan mau nginap di rumah mama, pasti deh lagi ada masalah apa, bertengkar sama suami. Dan biasanya betah banget curhat sama mamaku sampai larut malam. Tapi karena mama lagi nggak ada, ya mau gimana lagi? Beliau bilang nggak apa-apa deh curhat sama aku. Dari dulu aku kan udah bisa bersikap dewasa dan jadi tempat curhat. Apalagi Tante Bella tahu, kalau mama sedang ada masalah pun, curhatnya hanya padaku, anak semata wayang yang sayang padanya. Namun malamnya, setelah keluar sebentar untuk makan malam, Tante Bella malah seperti itu padaku. Sungguh tak pernah aku bayangkan. Malam itu, aku ngajak Tante cari makan di luar. Soalnya tumben kali ini Tante Bella kayak sedih banget dan gak mau ngapain juga. Biasanya kalau dia datang kan, malamnya pasti enak dan nikmat. Karena beliau yang masakin aku sama mama makan malam. Tapi kali ini karena gak ada mama dan Tante juga kelihatan gak mood untuk masak, akhirnya ku ajak makan di luar aja. Pas jalan dan makan malam di warung sate dan gulai Cak Bejo, Tante gak mau cerita apa-apa tentang masalahnya sama suami. Dia malah ngebahas tentang aku yang rela menunda kuliah demi menemani mamaku, agar mama tetap punya teman curhat. Katanya, seandainya dia punya anak, pasti sudah sebesar aku. Ku jawab, ya Tante kan bisa nganggap saya anak Tante sendiri. Waktu ku bilang gitu, Tante malah nangis, bikin aku jadi ikut sedih. Makanya aku mendekapnya dan mengusap air mata di wajahnya. Aku terpaksa berhentikan mobil di pinggir jalan. Untung di mobil, bukan pas di warung Tante nangisnya, jadi nggak ada yang lihat. Pas mobilnya berhenti, Tante makin erat dalam dekapanku, sambil semakin menjadi suara isak tangisnya. Kubiarkan saja dulu. Kupikir, seorang wanita kalau nangis kan bisa lega setelahnya. Tapi karena itu, dadaku yang jadi bergemuruh tak karuan rasanya. Ya, dari dulu penampilan Tante Bella memang beda sama mama. Tante tuh lebih suka santai pakai gaun pendek dan agak terbuka. Wangi parfumnya juga aroma khas wanita darinya. Seperti membuat sesuatu padaku mulai berubah tak mampu kukendalikan. Ya, aku kan cuma pemuda biasa, yang pasti bisa hanyut akan rasa penasaranku. Apalagi aku belum pernah dekat sama wanita. Tante menangis lumayan lama, sambil mulai curhat kalau dia kembali bertengkar sama Om Diki suaminya, perkara masalah anak. Om Diki menuduh Tante Bella mandul, sampai belasan tahun menikah belum bisa hamil juga. Dan Om Diki pun berniat menikah lagi. Suara Tante berbisik lirih sambil terisak sangat dekat dalam pelukanku. Tapi aku jadi nggak fokus mendengarkan cerita darinya. Aku malah fokus ke perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam jiwa mudaku. Sentuhan Tante terasa hangat sampai ke batinku. Dan tentu saja rasa hangat dan lembut yang menempel di dadaku bersama desah tangis Tante mengaburkan nalar sehatku. Aku refleks mengecup kening Tante Bella. Bukan karena ingin agar ia lebih tenang didengar, tapi karena gejolak itu. Tante mungkin berpikir itu kecupan kasih sayang seperti seorang anak pada ibunya. Tapi bagiku sungguh berarti yang berbeda. Pas itu suara isak tangis Tante sudah mereda dan air mata mengering darinya. Tante agak menjauh, menatap sebentar, lalu mendekat. Kupikir Tante ingin ku kecup lagi keningnya. Tapi saat wajahku mendekat, bibirnya lebih dulu menemukan bibirku. Pelan, hangat. Hanya sebentar. Singkat, tapi rasanya seperti hembusan angin yang mengipas bara dalam darah mudaku. Menyala. Aku bimbang harus bersikap bagaimana saat itu. Namun sebelum berlanjut, Tante segera menarik diri. Wajahnya tersipu malu. Maaf Ben,
Tante cuma... Em, eh, iya Tante, nggak apa-apa. Saya paham. Tante pasti sedang sangat sedih, Tan. Wanita mana sih, Ben, yang gak hancur hatinya kalau suaminya terang-terangan mau menikah lagi dengan wanita lain? Hanya karena belasan tahun kami gak bisa punya anak. Iya Tante. Tapi maaf, saya nggak bisa kasih solusi apa-apa karena saya kan belum pernah punya istri dan berkeluarga. Kamu, Ben, biasanya sih Tante curhat sama mamahmu. Tapi gak apa-apa kok. Gak ada mamahmu, Tante bisa curhat sama kamu. Kamu gak perlu kasih solusi, Ben. Kadang wanita itu hanya butuh didengar, dimengerti, bukan sekedar dipakai, tapi juga dianggap ada. Aduh, Ben, kok Tante jadi baper gini sih? Yaudah, jalan lagi yuk. Nanti saja kita lanjutkan di rumah. Gak enak di mobil, apalagi di pinggir jalan gini. Kamu mau kan, Ben? Iya Tante, saya sampai lupa kita belum sampai rumah. Beneran, Tante mau cerita semuanya dan terbuka pada saya, Tan. Saya jadi penasaran. Kamu, Ben, asal kamu kuat saja ngobrol lama dan begadang kayak mamahmu, pasti Tante buka semuanya. Biar kamu gak penasaran lagi, Ben. Ya, kawan bukan fiksi. Setelah Tante Bella bisa tersenyum dan gak nangis lagi, aku lalu menyalakan mobil meluncur pulang. Tentu saja sepanjang jalan hatiku masih dak-dikduk dan hangat manis bibir Tante masih terasa semanis dan sehangat senyumnya. Suasana jadi mencair. Pikiranku mulai membayangkan apa yang akan kami lalui di rumah nanti, sesuatu yang baru untukku. Dan sebelum sampai rumah, HP Tante sempat berdering. Mamaku yang sudah sampai hotel di Jakarta meneleponnya. Mama meminta Tante santai saja kalau mau nginap dan menenangkan diri di rumah walau Mama nggak ada, tapi ada anaknya. Nada suara Tante bahagia dan menjawab kalau dia sudah bersamaku habis makan malam dan mau meluncur pulang lagi. Kata mamaku, ya udah Jeng, dibawa santai saja, anggap rumah sendiri. Kalau ada apa-apa, suruh saja Benny, anggap anak sendiri. Wajah Tante seketika merona waktu Mama bilang kalau takut tidur sendiri, suruh saja Benny menemani sampai ngantuk tertidur. Bagi Mama mungkin itu biasa, sebab aku juga masih sering bermanja-manja padanya, apalagi Tante kan kenal aku sejak aku kecil. Namun bagiku, tentu ucapan Mama terasa berbeda. Soalnya Mama tak pernah tahu kecupan hangat yang baru saja berlalu. Hal yang mungkin sederhana bagi Tante, tapi bagiku adalah awal yang akan membawa langkahku ke arah yang sulit kupahami. Dan saat telepon Mama selesai, Tante tersenyum penuh makna menoleh padaku, tangannya mencubit lenganku tanpa kata. Tadinya kupikir begitu. Sampai rumah, Tante Bella akan langsung menceritakan masalah rumah tangganya dengan sangat terbuka. Akan tetapi, aku bukan tahu dari bibir Tante, melainkan dari kedatangan Om Diki, suaminya yang ternyata datang juga ke rumah. Dia tidak sendiri. Ada seorang wanita muda yang menemani turun dari mobil dan menghampiri kami yang baru turun mobil juga. Di depan rumah Mama, malam itu jadi saksi ketika Om Diki bukan datang ke rumah untuk menjemput Tante Bella istrinya. Dia datang justru mempertegas kalau dirinya akan segera menikah dengan wanita muda itu, sekaligus menceraikan Tante Bella. Hanya singkat, tak ada pertengkaran yang hebat. Tapi aku tahu, batin Tante pasti hancur berkeping-keping dalam diamnya. Dan benar saja,
setelah Om Diki dan wanita itu kembali ke mobil dan beranjak pergi, tubuh Tante Limbung nyaris saja terjatuh. Tante menangis tanpa suara, badannya lemas. Spontan aku meraihnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Aku membongkong Tante ke kamar Mama, lalu merebahkannya di ranjang. Agak khawatir kalau Tante sampai kenapa-kenapa saat itu. Kupanggil sambil menepuk pelan pipinya, tapi Tante tetap terpejam. Segera aku ke dapur membuatkannya teh hangat. Namun saat kembali, Tante tetap saja seperti itu. Matanya tetap berpejam, bibirnya bergetar menahan tangis yang tak juga meledak. Akan tetapi, di saat aku sangat khawatir, tiba-tiba Tante bangun dan mendekapku yang duduk di tepi ranjang. Tangisnya pun pecah. Kamu dengar sendiri kan, Ben? Tante diceraikan, Om. Hanya demi wanita lain. Apa artinya hidup Tante kalau begini, Ben? Tante nggak mau hidup lagi. Sudah Tante, jangan bicara seperti itu. Kan masih ada Mama, sahabat Tante, dan ada saya yang menemani Tante. Tapi Ben, Tante merasa nggak berarti. Rumah tangga Tante hancur. Tante malu, Ben. Sudah Tante. Tante yang sabar. Harus kuat ya, Tan. Iya, Ben. Makasih ya. Tante butuh bahu untuk bersandar, Ben. Kamu nggak keberatan kan? Kalau Tante... Tante Bella tak melanjutkan ucapannya. Bukan karena ia tak mau, tapi karena jarak kami semakin dekat. Nafasnya hangat terasa di wajahku. Masih ada sisa isak tangis yang menyesakkan dada. Tatapannya seperti bicara tanpa kata-kata. Dan pada momen itu, jantungku berdegup lebih kencang ketika tangan Tante meraih wajahku, pelan, lembut, dan aku hanyut. Ketika bibirnya yang bergetar kembali menemukan bibirku, aku tahu malam itu Tante membutuhkanku mengobati lukanya. Dari Tante Bella aku banyak belajar dan jadi memahami bagaimana perasaan wanita yang kesedihannya bisa membawa bara. Aku jadi paham kenapa sejak mendiang papaku meninggal dunia, mamaku memilih untuk tetap sendiri dan tak menikah lagi. Sebab bukan sebuah pernikahan yang sulit, melainkan menjaganya. Merawat bahtera rumah tangga yang saling setia selamanya. Malam itu, Tante seperti ingin menerima takdirnya, ingin mengikhlaskan suami yang telah menceraikannya demi wanita lain. Dan aku menjadi satu-satunya bahu yang mampu menopangnya, meredakan marah dan kesedihan dan hanyut bersamanya. Tak ada lagi obrolan tentang rumah tangga Tante yang hancur. Tak ada lagi tetes air mata dan isak tangis menyesakkan dada. Perlahan berganti dengan kehangatan yang sulit kulukiskan. Kehangatan yang baru pertama kali kurasakan dalam hidupku. Dan saat semuanya dimulai, aku sadar kalau sejak malam itu, hubunganku dengan sahabat mamaku tak akan sama lagi. Begitulah kawan bukan fiksi, takdir, jodoh, dan maut selalu menjadi rahasia ilahi. Aku sendiri merasakan semua hal itu. Setelah malam yang salah namun mampu meredakan kesedihan sahabat mamaku, aku harus mempertanggungjawabkan semua. Mamaku sempat kaget ketika aku bilang kalau aku ingin menikahi Tante Bella. Namun mama akhirnya merestui keputusanku. Sebulan setelah malam itu, Tante Bella rupanya mengandung darah dagingku. Mama mendukungku untuk bertanggung jawab. Padrasa kini sudah 3 tahun berlalu. Aku dan Bella istriku bisa bahagia, walau kami sungguh terpaut jauh dalam berbeda usia.
Semoga kisahku bisa menghibur kalian ya, kawan bukan fiksi. Nantikan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.